akhirnya chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan di dalam chapter kali ini ada banyak banget hal menarik yang terjadi. Mulai dari cover chapter kali ini yang wow, maksud gue bagus. Karena kan kita udah lama ya nggak lihat Tatsumaki. Jadi ya kelihatan bagus aja lah gitu, fresh gitu loh. Lalu kita pun diperlihatkan kehidupan yang sangat keras di dalam desa ninja. Yang bahkan membangun persahabatan yang sangat dalam di antara Sonic dan juga Flashy Flash. Sampai kepada kita dikasih lihat tempat teraman yang ada di dalam universe One Punch Man. Pokoknya chapter kali ini tuh menarik banget dan banyak banget detailnya. Nah, tapi sebelum gua masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Dan kalau bisa, jangan skip iklannya, karena itu akan sangat membantu gua. Dan oke, kalau kalian semua udah siap, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah foto Tatsumaki yang sangat wah. Maksud gua wah, karena kan ya udah lama lah kita nggak ngeliat Tatsumaki ini kan. Karena kan terakhir kali kita ngeliat dia itu waktu arc Asosiasi Monster. Kan udah lama banget tuh, jadi gua seneng aja gitu lihat Tatsumaki. Iya kan? Iya kan? Nah, dan kalau kalian bertanya, apakah ada hubungannya Tatsumaki sama chapter kali ini? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Ya, sayangnya itu aja sih. Chapter kali ini dibuka dengan flashback dari Flashy Flash. Dan sedikit ngingetin juga ke kalian yang mungkin udah lupa atau belum tahu sama sekali. Kalau di chapter sebelumnya itu, chapter ditutup waktu Flashy Flash mau ceritain hubungan dia sama Sonic. Dan kehidupan dia dari kecil waktu dia ada di dalam desa ninja. Oke, kita kembali lagi ke chapter kali ini. Flashy Flash memulai ceritanya. Desa Ninja adalah tempat produksi bagi para assassin yang mengumpulkan anak-anak yatim di bawah usia 17 tahun. Melatih mereka selama lebih dari 1 dekade sebelum mengirimkan mereka ke dunia bawah. Aku berusia 5 tahun ketika orang tuaku menjualku dan masuk ke dalam desa. Sampai kami menyelesaikan seluruh pelatihan dan diberikan izin untuk lulus, tidak mungkin untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Bekas luka akibat hukuman karena usaha melarikan diriku yang gagal masih ada sampai saat ini. Sehari di desa ninja akan berlangsung selama 72 jam, dan 6 jam diantaranya digunakan untuk tidur. Makanannya tidak ada rasanya, dan semua informasi dari luar diblokir sepenuhnya. Kita menghabiskan setiap hari hidup sebagai mesin yang tak melakukan apa-apa selain belajar keterampilan untuk membunuh. Kami tidak diizinkan menunjukkan emosi manusiawi apapun. Mereka yang memiliki perasaan mati dianggap sebagai murid terbaik. Itu adalah lingkungan yang benar-benar layak untuk disebut neraka. Lalu di sini kita diperlihatkan salah satu instruktur yang melatih para ninja dengan sangat keras. Jangan takut dengan rasa sakit. Air mata hanya mempengaruhi bidang penglihatanmu. Pelajari cara menguranginya. Aku tidak bisa mendengar jawaban kalian. Baik, Pak. Mereka menjawab dengan sangat kelelahan dan babak belur. Kalian, 21 anggota kelas ke-44. Jangan menganggap satu sama lain sebagai rekan. Tidak perlu berbicara satu sama lain. Anggaplah yang lain hanya sebagai partner latihan untuk latihan tanding. Setelah lulus, jika kalian bertemu di suatu tempat, hubungan kalian satu-satunya adalah sebagai musuh yang harus saling membunuh. Jika kalian menurunkan waspada sedikit saja, kalian pasti akan berakhir diterkam. Squad 1, kalian diperbolehkan untuk istirahat. Squad 2, lakukan instruksi di kelas. Squad 3 dan 4, latih kemampuan pertempuran berpedang kalian. Dan Squad 5, kalian masih belum membebaskan kelemahan emosional kalian. Kalian akan melakukan latihan taijutsu selama 3 jam di rawa dengan instruktur yang bergantian. Mereka yang sudah mendapat nilai yang rendah bahkan disuruh untuk melakukan latihan program yang lebih keras dan sulit. Mereka mendorong kami hingga batas hidup kami tanpa benar-benar menghancurkan kami. Karena bagi desa, kami adalah komoditas yang berharga. Bahkan mereka tidak akan segan-segan menginvestasikan dana besar untuk sumber penghasilan masa depan mereka. Kami dipertahankan hidup dengan obat-obatan yang dibuat menggunakan metode rahasia. Sampai-sampai bunuh diri pun jadi tidak mungkin. Setidaknya, begitulah yang mereka katakan kepada kami. Sampai pada suatu titik, aku mulai terbiasa bertingkah seolah-olah aku orang yang gagal. Dan disinilah awal mula Flashy Flash bertemu dengan Sonic, yang dimana di sini ternyata Sonic duluan yang memulai pembicaraan dan berniat untuk membantu Flash. Hey, kamu selalu terjebak di squad 5 ya? Aku akan memberimu beberapa tips
tentang cara menghadapi pedang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan pernah bisa maju. Tanda panggilan ninjaku adalah Speed Awesome Sonic. Dan Flash menjawab, Flashy Flash. Jika mereka mengetahui kita saling berbicara, kita akan ada dalam masalah yang serius. Itu adalah pertama kalinya aku berbicara dengan Sonic yang berada di kelas kelulusan yang sama. Meskipun nilainya menempatkannya dalam kategori kegagalan yang sama sepertiku, dia adalah seseorang yang bebal, memberiku nasihat meski tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Dialah satu-satunya orang yang bisa aku ajak bicara. Karena postur tubuh kami saat itu hampir sama, kami menjadi partner latihan satu sama lain untuk mempraktikkan teknik-teknik tingkat tinggi. Berbicara dengan orang lain membantuku memulihkan emosi yang terkikis selama pelatihan. Bagiku, itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Sebagai anggota kelas yang gagal, kami diberi berbagai macam tugas. Kami diperintahkan untuk menghilangkan jejak dan bertahan hidup selama 720 jam di hutan yang dihuni oleh binatang buas hasil modifikasi genetika. Dengan bekerja sama, kami berdua berhasil membunuh semua binatang buas itu pada hari pertama dan menghabiskan sisa waktu dengan belajar. Lalu setelah itu, di sini kita diperlihatkan Sonic yang bercerita kepada Flashy Flash. Kamu datang ke sini sebagai anak kecil, bukan? Bertahan dengan kenangan tentang kehidupanmu sebelumnya di luar adalah alasan mengapa kamu tidak kehilangan dirimu. Aku di sisi lain lahir di dalam fasilitas ini dan langsung dipaksa hidup di bawah program pelatihan mereka. Meski begitu, kamu pasti bertanya-tanya, mengapa aku tidak berubah menjadi robot yang terdoktrin kan? Para pelatihku menyebutku kegagalan, tapi itu tidak benar. Aku terlahir dengan semangat yang tak terkalahkan. Jadi, upaya mereka untuk mengendalikanku hanya akan berakhir sia-sia. Aku punya mimpi untuk masa depan. Aku akan naik ke peringkat tertinggi dan mengambil alih desa ini. Aku akan menghancurkan sistem buruk yang dimiliki organisasi ini dan membesarkan anak-anak yatim yang memiliki keadaan yang sama seperti kita di lingkungan yang lebih bebas dan terbuka. Teknik pembunuhan tidak ada gunanya selain untuk membunuh orang. Menurutku, yang benar-benar adalah kekuatan untuk menjalani hidup sesuai hatimu. Kita tidak memiliki hal itu sekarang. Kamu akan membantuku kan, Flash? Aku bisa melihat matamu sangat mirip dengan mataku. Lalu setelah mendengar cerita dari Sonic, di sini Flashy Flash bercerita tentang beberapa tahun berikutnya. Beberapa tahun telah berlalu. Saat aku berusia 16 tahun, kemampuanku yang luar biasa telah lama diakui, dan aku menduduki peringkat pertama. Rasa keadilanku terus membara dengan kuat melawan arus yang berlawanan. Dan pada hari ujian kelulusanku, aku membunuh semua orang-orang. Para pelatih, staf, anggota lain dari kelas kelulusanku, dan siapapun yang terlibat dengan fasilitas tersebut. Secara berhasil mencabut kejahatan hingga ke akar-akarnya. Tekadku yang membara dan usaha tanpa henti akhirnya membuahkan hasil pada saat itu juga. Tapi sayangnya, karena Sonic sedang terbaring sakit, dia tidak bisa menyaksikan diriku dalam performa terbaikku. Beberapa waktu kemudian, kabar tentang pembentukan asosiasi pahlawan sampai kepadaku, dan aku mulai menggunakan kekuatanku untuk pekerjaan pahlawan profesional. Speed Awesome Sonic kehilangan arah di suatu tempat, di jalan menuju mimpi yang pernah dia ceritakan padaku. Paparan secara tiba-tiba terhadap dunia luar, ini mungkin membuatnya kesulitan menemukan cara hidupnya. Dia pergi mencari pekerjaan yang membutuhkan keterampilan pembunuhannya. Dan sekarang, kita akhirnya beralih ke masa kini lagi. Sudah lama sejak saat itu, aku tidak menyangka dia masih hidup. Itulah yang dikatakan oleh Flashy Flash. Dan setelah dia menceritakan semua hal tersebut, semua orang mulai terdiam. Yang ternyata plot twistnya juga, ternyata mereka semua lagi berkumpul di apartemennya Saitama. Dan itulah kenapa Saitama langsung ngomong kayak gini. Jadi, ngapain kau ada di kamarku? Dan bangkainya, Flashy Flash malah bilang, ketika seorang guru meluangkan waktu untuk menceritakan masa lalunya kepada muridnya, sudah seharusnya dong kita menawarkan secangkir teh sebagai tanda sopan santun. Dan karena kesel, tiba-tiba aja Genos naruh gelas yang berisi teh panas ke atas kepalanya Flash. Dan dia bilang, betapa bodohnya. Jadi itulah alasan Sonic menyimpan dendam padamu? Kau sialan. Berbicara tentang mencabut kejahatan hingga ke akar-akarnya, mengapa kau membiarkan Sonic melarikan diri?
Dia berubah menjadi pembunuh kejam yang berulang kali menargetkan Master Saitama. Dan itu adalah akibatnya. Dan dari pertanyaan Genos tersebut, kayaknya Manako lumayan tertarik dan bertanya-tanya. Jadi, apakah karena dia menganggapnya sebagai teman atau sesuatu? Dan di sini, Flashy Flash menjawab, rencanaku adalah meracuninya. Mudah saja, mencampur racun ke dalam sup yang tak berasa. Sonic sebenarnya juga hampir mati. Tapi, sebagai seseorang yang selalu berada di peringkat terbawah hingga lulus, dia telah menghadapi lingkungan terberat, mengembangkan cukup ketahanan, dan bertahan hidup. Dan setelah Flash ngomong kayak gitu, di sini Blaze langsung tahu adanya kebohongan dari kata-kata Flashy Flash. Dan dia langsung menyadari niat asli dari Flash dan mengatakan, apakah itu untuk menjauhkannya dari pembantaian? Seperti yang kuduga. Kamu sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Dan di sini, secara tiba-tiba aja, Saitama mengeluarkan ekspresi seriusnya dan dia bilang, ngomong-ngomong tentang sup, ada beberapa brokoli dan wortel yang tersisa di kulkas. Lah, apaan dah nih sebotak? Padahal orang-orang ini mukanya udah berserius loh. Dia malah ngomongin hal yang gak penting kayak gitu coba. Ada. Dan akhirnya, chapter 196 dari manga One Punch Man telah selesai. Wah, gila. Keren banget sih asli sih. Gua nggak ngira kalau hubungannya Sonic sama Flash tuh ternyata sedekat itu. Karena kan kalau di versi sebelumnya, kita tuh nggak terlalu diperlihatin secara detail ya. Dan di sini pun kelihatan jelas banget kehidupan neraka yang terjadi di dalam desa ninja. Bahkan ya, yang lebih plot twist-nya, yang asli sih ini bikin gua ngakak sih. Mereka tuh ngedengerin cerita tersebut, itu di apartemennya Saitama, anjir. Ada-ada aja loh sumpah lah. Dan wah pokoknya redraw kali ini tuh bener-bener gila sih. Bagus dan detailnya tuh bener-bener kerasa banget gitu loh. Dan oke, mungkin segitu dulu aja video pembahasan kali ini dari gua. Di next video, gue bakal bahas pembahasan detail apa aja yang terjadi di chapter kali ini ya. Karena biar videonya nggak kepanjangan gitu loh. Mending gue pisah aja jadi 2 gitu. Dan oke deh, makasih banget buat kalian yang udah nonton. Silahkan komentar kalau ada hal yang pengen kalian diskusikan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.